Hai, aku Dea dan selamat datang di channel aku. Dan kali ini aku tuh mau unboxing sekalian mau ngebahas tentang online shop yang aku beli ini. Siapa tahu kamu ada yang berencana untuk beli tas pre-love gitu ya, tas branded pre-love gitu ya, mungkin bisa terbantu sama video ini. Jadi langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi aku kasih lihat dulu kali ya dalamnya ini apa. Ini aku buka dari bawah ya. Jadi dia tuh datang dengan packagingnya dia sendiri, terus dibungkus juga pakai tissue paper kayak gini. Ini sebenarnya ada tulisan logo-logonya gitu ya kalau kelihatan. Jadi ala-ala beli di butik langsung gitu ya, padahal ini pre-love. Terus dia juga datang dengan ini kayak ada kartunya gitu. Dia ada beberapa kartu, nanti aku tunjukin juga, dan juga pastinya tasnya. Di sini aku beli LV Alma BB ya, ukuran BB ini yang monogram klasik gitu. Tuh lucu ya, ini ternyata kecil banget loh untuk yang remaja dan dewasa muda gitu ya. Menurut aku sih ini ukuran BB oke banget gitu karena nggak terlalu besar. Oke, aku bahas tasnya dulu kali ya sebelum ke online shopnya gitu. Jadi ini kondisi tasnya kayak gini. Ups, ini udah aku pakein ini ya, apa namanya, twilly gitu di satu sisinya gitu ya supaya nggak kotor gitu. Bukan nggak kotor sih, kalau misalkan LV ini kan kulitnya tuh bakalan berubah ya, lama-lama bakalan mateng gitu. Jadi aku mencegah itu gitu. Terus untuk kondisi tasnya sendiri, dia sih dideskripsikan sebagai good condition gitu. Jadi di bawahnya excellent ya. Jadi memang untuk kondisi tasnya sendiri sebenarnya overall ini aku bisa kasih nilai 8 sih ya. Karena si kulitnya sendiri dia tuh belum matang banget. Maksudnya tuh warnanya tuh belum berubah jadi coklat gitu loh. Masih warna kulit muda gitu. Sedangkan untuk kondisi sudut-sudutnya dia ada sedikit kotor-kotor gitu ya. Cuman maksud aku masih oke banget sih, masih wearable banget. Nah, tas ini kebetulan datangnya udah nggak terlalu lengkap ya. Jadi ada kuncinya, ada gemboknya juga, terus juga ada strapnya. Cuman dia nggak ada dust bag ataupun nggak ada box LV-nya juga gitu ya. Namanya pre-love second ya, jadi kayak wajar lah ya kayak gitu. Terus untuk yang di dalam amplop ini aku keluarin ya satu-satu. Jadi pertama dia tuh datang dengan ini handwritten notes gitu. Terus juga ada kayak invoice-nya tuh ya. Ada invoice-nya gitu. Plus dia juga ada si ini sertifikat entropy-nya. Nah, untuk harganya sendiri ini dibanderol dengan harga sekitar 18-20 jutaan gitu ya kalau di built-in kit. Nah, oke, aku kayak udah sebutin semua kelengkapannya, kondisi tasnya, dan apa aja yang datang sama tas itu. Sekarang aku ceritain tentang ini kali ya, pengalaman belanja aku kali ya. Jadi ini pure aku beli ya, karena aku tuh pengen share ini, siapa tahu kamu tuh ada yang apa ya, ada yang pengen cari tas branded secara online tapi takut ketipu lah atau takut palsu atau segala macam. Nah, menurut aku si toko ini tuh, si toko Bell & Cat ini tuh salah satu toko yang menurut aku trusted sih gitu, karena mereka kurasinya cukup panjang gitu ya, dan dia tuh setiap tasnya diperiksain sama entropy ini gitu. Jadi dia punya alatnya sendiri untuk cek keaslian tasnya kayak gitu. Jadi otomatis semua yang kita beli akan dicek dulu, dan kalau misalnya ya amit-amit ketahuan palsu, ya uang kita akan dikembalikan gitu. Terus untuk kesannya si Bell & Cat ini sih menurut aku eksklusif banget ya rasanya. Jadi begitu datang ke toko pun ada salesnya juga. Gini tuh bener kayak di toko brandnya langsung gitu loh, karena mereka tuh bener proper pakai jas segala macem kayak gitu. Kalau menurut aku pribadi, aku kan beberapa kali beli di online shop biasa ya, maksudnya online shop Instagram yang memang nggak punya toko gitu, mereka hanya reseller aja. Dan kalau menurut aku pribadi sih untuk di Bell & Cat ini harganya kadang-kadang ada yang lebih tinggi gitu ya, dan ada juga yang sama aja standar gitu. Nah, walaupun mereka tuh udah punya website, terus juga di Instagramnya udah dicantumin harga-harganya, tapi mereka tetap bisa untuk di
tawar kok atau dinegosiasi. Dan kalau menurut aku pribadi, karena dia tuh bukan cuman reseller yang majang foto doang, jadi menurut aku sih pilihan barangnya mungkin nggak sebanyak sama online shop yang saling berbagi foto gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kalau kadang-kadang tuh online shop di Instagram itu satu toko gitu ya punya barang, dan itu tuh fotonya dibagiin ke teman-teman online shop lainnya gitu. Jadi mereka punya banyak pilihan barang gitu sih. Sedangkan kalau Blinkit ya karena hanya tas-tas yang mereka dititipin aja sama pemiliknya, jadi ya pilihannya mungkin nggak sebegitu banyak. Nah, jadi menurut aku untuk si Blinkit ini tuh cocoknya untuk siapa gitu ya. Mungkin aku bisa bilang kalau kamu bener-bener baru pertama kali banget nih mau beli tas branded, mungkin bisa cobain belanja di sini karena udah pasti trusted dan juga autentik gitu ya. Terus kalau misalnya kamu cari sesuai budget, aku nggak tahu ya, mungkin agak susah nyari di Blinkit karena aku bilang tadi harga itu kadang-kadang ada yang lebih tinggi, ada juga yang standar gitu. Sedangkan kalau misalnya kamu cari yang bener-bener kayak murah gitu ya, maksudnya murah tuh ya sesuai dengan kondisi sih. Jadi kalau di Blinkit sendiri mereka tuh ngejual kondisinya yang masih kayak 80% bagus gitu loh. Sedangkan kalau yang murah otomatis kan kondisinya mungkin udah 50%, 60% gitu. Jadi mereka nggak jual kayak gitu tuh, makanya harganya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa budgetnya agak minim gitu ya, tapi pengen punya tas pre-love gitu ya, mungkin bisa cari di online shop Instagram yang biasa gitu, karena mereka pasti punya kondisi-kondisi tas yang lebih rendah. Contohnya misalnya mungkin si tasnya tuh udah banyak baretnya di sini, atau mungkin udah di recolor, udah di spa. Nah itu kan otomatis jadi akan lebih murah ya. Oh iya, dan si toko Blinkit ini tuh cuma ada di Jakarta aja sih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tinggal di luar Jakarta mungkin bisa secara online aja gitu, karena mereka ada WA-nya juga. Nah itu dia tadi pembahasan aku dan juga sedikit unboxing tentang tasnya. Semoga pengalaman aku ini cukup ngebantu untuk kalian nih yang lagi nyari-nyari tas pre-love. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang proses bayarnya atau mungkin rekomendasi toko lain gitu ya, bisa komen di bawah, nanti kita akan sharing sama-sama. Makasih banyak ya udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe ke channel aku. See you next time, bye.